Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Raden Ronggolawe. Kisah ini adalah sequel dari Keraton Merapi yang ditulis oleh Sinta Dairi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Raden Ronggolawe. Si pengurang dan kaya dan tetap. Auman Babasi langsung menyadarkan prajurit sekutu. Mereka langsung bergegas pergi ke utara sesuai arahan si Jin. Cepat, segera pergi. Beberapa saat kemudian, Ki Sultan dan para ajudan juga pengawalnya tersadar. Tetapi para prajurit mereka masih tenggelam dalam karena sihir prajurit peri. Sadarlah kalian! Ki Sultan mencoba menyadarkan prajuritnya. Salah satu prajurit dia tampar hingga terlempar. Bukannya tersadar, dia bangkit lagi dan memandang ke arah langit. Kurang ajar. Hentikan Ki Sultan. Mereka sedang terbius dalam ilusi. Sekalipun mereka mati, mereka tidak akan pernah sadar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka akan kabur semakin jauh. Kalian hadang mereka semampu kalian sambil menunggu para prajurit bodoh ini sadar. Siap. 5 komandan kuat di ranah jiwa suci sempurna tingkat pertama pergi mencegah para prajurit musuh kabur lebih jauh. Tapi mereka tidak bisa melewati Sagita begitu saja. Ingin kemana para pria tangguh ini? Minggirlah, kami tidak menyakiti wanita. Bertempur itu sangat berbahaya dan melelahkan. Bagaimana jika tenaga kalian digunakan saja untuk kesenangan? Aku bersedia memanjakan kalian jika mau. Para komandan musuh mulai malu-malu. Daya tarik Sagita bukan main-main. 5 orang komandan kuat musuh langsung bertekuk lutut di hadapan Sagita. Jika kalian ingin aku layani secara pribadi, bunuh pimpinan mereka. Siapapun yang berhasil membunuhnya akan mendapatkan giliran pertama. Demi dirimu, mati pun aku bersedia. Kenapa kalian berlima kembali? Ucap salah satu pengawal pribadi Ki Sultan. Namun yang terjadi adalah seketika pengawal itu mati ditikam oleh mereka berlima dari segala sudut. Kalian berkhianat. Kelima komandan tersebut tiba-tiba meledak. Ledakan seorang di ranah jiwa suci sempurna tentu memiliki dampak yang tidak kecil. Sekitar 500 prajurit kesultanan mati terkena ledakan tersebut. Sayang sekali, kenapa mereka meledakkan diri mereka sendiri? Mereka telah disumpah, kakak. Sebagai prajurit kesultanan telah disumpah untuk setia kepada kesultanan hingga akhir hayat mereka. Jika mereka berkhianat, mereka akan langsung mati. Mengerikan sekali ya. Ya sudahlah, ayo segera tinggalkan tempat ini. Jangan ketinggalan dengan yang lainnya. Kurang ajar, bagaimana bisa mereka berkhianat? Sepertinya mereka memiliki penyihir kuat, Ki Sultan. Lebih baik kita tidak perlu mengejarnya. Kita bergabung saja dengan pasukan sekutu kita. Tujuan kita adalah menggulingkan Keraton Merapi. Jika keraton bisa kita kuasai, kita masih bisa mencari keberadaan para manusia itu. Kau benar sekali. Kali ini akan aku biarkan mereka lolos. Kurang lebih 3.000 prajurit kesultanan yang tersisa. Mereka langsung bergabung dengan 3 kerajaan dari 13 kekuatan besar. Sementara itu, rombongan Tori telah berhasil lolos dari kesultanan. Saat mereka menuju ke utara, ada sekumpulan prajurit besar sekitar 10.000 prajurit. Ada apa lagi ini? Teruslah. Pimpinan jalannya Panglima Tampan. Mereka adalah sekutu kita. Mereka adalah pasukan elit dari Keraton Merapi. Sagita sebelumnya telah berkunjung ke Keraton Merapi terlebih dahulu. Sebagaimana mestinya ketika memasuki wilayah lain harus menyapa atau meminta izin terlebih dahulu dengan penguasa alam tersebut.
Sagita juga mengetahui adanya pergerakan besar yang berasal dari luar wilayah alam Merapi. Sebagai sedikit informasi yang diberikan kepada Raja Merapi hingga akhirnya keraton bisa menyiapkan seluruh pasukannya yang berjumlah 10.000 tentara. Apakah kalian baik-baik saja? Maafkan aku baru bisa bertindak saat ini. Jangan menyalahkan diri Anda sendiri yang mulia. Anda memiliki alasan kuat untuk tidak bertindak gegabah. Mau bagaimanapun aku tetaplah bersalah. Kalian telah memiliki kontribusi yang sangat besar yang tidak ternilai. Mampu mengusir Raden Ronggo adalah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Mulai dari sekarang, serahkan padaku. Rombongan Tori yang telah terbuka dan tidak sanggup untuk bertarung lagi digiring ke barisan belakang untuk istirahat. Mereka masih belum bisa kembali karena jalan satu-satunya menuju desa Banyumili telah tertutup oleh pasukan musuh. Syukurlah kita selamat. Ya, keraton Merapi tepat waktu. Setelah ini berakhir aku mau istirahat panjang dan bermalas-malasan. Aku juga, kata mereka, para prajurit Banyumili dan wilayah lainnya. Mereka masih belum tahu bahwa sebenarnya keraton Merapi masih tidak diuntungkan dalam hal jumlah. Buto Ijo, Ratu Sima, dan Ratu Boko masing-masing hanya membawa 5.000 pasukan. Tapi 5.000 pasukan tersebut adalah prajurit-prajurit terkuat mereka. Seandainya musuh memiliki kekuatan yang sama dengan keraton Merapi, itu masih cukup sulit untuk pihak keraton untuk bisa menang. Dalam situasi genting ada lagi 3 pasukan besar dari 13 kekuatan besar datang dari arah timur. Mereka adalah Kerajaan Trowulan dipimpin oleh Empu Gleni, Kerajaan Puncak Pajajaran dipimpin oleh Eyang Singogeni, dan Kerajaan Mataram Lama dipimpin oleh Raja Panangkaran. Oh, saudaraku sekalian, kalian akhirnya juga datang. Aku datang karena seharusnya ini adalah wilayahku. Ada di mana anak durhaka itu? Jangan lupakan janjimu, Ki Sultan. Tentu aku ingat apa yang pernah aku janjikan pada kalian. Tapi pertama-tama kita singkirkan dulu keraton Merapi. Hei, wahai Raja Merapi, aku secara pribadi tidak memiliki dendam denganmu. Tapi karena kau memiliki hubungan yang baik dengan anak durhaka itu, aku akan memaksa dia keluar dengan menyerangmu. Aku bisa mengerti itu. Dasar sombong. Bukannya memohon ampunan malah bicara yang tidak perlu. Kami tidak ingin menindas Raja Merapi, tapi situasimu saat ini tidak bisa lagi diubah. Terima saja nasibmu. Aku akan mencoba untuk menerimanya dengan lapang. Kau menjawab begitu mudahnya dan terkesan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Padahal kau tahu kau tidak akan bisa menang melawan kami. Apa kau sengaja meremehkan kami? Semuanya langsung memasang wajah kesal pada Raja Merapi. Tutur katanya yang datar memang terlihat meremehkan. Walau sebenarnya Raja Merapi berusaha untuk bersikap tenang mau seperti apapun situasinya. Maaf, aku tidak bermaksud ingin meremehkan kalian. Apa kalian mengharapkan aku harus berlutut memohon ampunan? Sampai mati pun, aku tidak akan pernah berlutut pada kalian. Yang mulia, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, lebih baik kau menyerah. Serahkan tahtamu, dengan begitu prajuritmu tidak harus ikut menderita bersamamu. Kau sudah semakin lancang, Sultan. Para leluhur pemimpin kesultanan pasti mengutukmu karena perbuatanmu itu. Hak apa yang membuatmu mencelaku, Sastro? Kami tidak ingin ada korban jiwa. Aku mohon Anda untuk menyerah, Raja Merapi. Mau sekeras apapun kau berpikir, kau tidak akan bisa menang melawan kami. Apa perlu kau harus memohonnya untuk menyerah? Jika mereka mau, sudah mereka lakukan sejak awal. Jangan buang-buang waktu lagi. Dengarkan aku.
kalian yang tidak terlibat bisa segera pergi dari sini. Aku tidak ingin kalian para manusia ikut terlibat dalam masalah ini. Saya akan tetap berada di sini, Yang Mulia. Kau juga pergilah, nah, jalanmu masih panjang. Kami juga tidak ingin terlibat dengan pertempuran ini. Kedatangan kami untuk memastikan saudari kami aman dan membawanya pergi. Aku tahu. Kalian segeralah pergi selagi masih sempat. Anda benar-benar raja yang baik. Jika ada kesempatan, kami akan kembali untuk membalaskan dendam Anda satu hari. Aku ada permintaan. Tolong katakan, Raja Merapi. Bawalah istri dan anak-anakku bersama kalian. Aku mohon. Baiklah, kami akan membawa mereka bersama kami. Aku jamin mereka akan diperlakukan dengan baik di alam peri. Terima kasih. Dengan begitu aku bisa lebih tenang. Suamiku, ada apa denganmu? Ayo segera tinggalkan tempat ini. Aku sebetulnya tidak ingin pergi, apalagi mundur dalam situasi seperti sekarang ini. Tapi aku juga merasakan hal yang sama, Tori. Tapi kita sudah terlalu jauh terlibat. Kondisi kita juga sudah pada batasnya. Jika tidak ingin pergi, kenapa Tuan harus pergi? Lama tidak bertemu, Tuan. Salam. Hehe. Apa Anda lupa masih ada kami? Betul sekali itu, Kakak. Kami menunggu perintah Anda. Kalian? Bagaimana bisa kalian ada di sini? Bakara, Gabon, Roka, Gamon dan Raka. Anda adalah pemilik sah buku jiwa. Saya adalah pengurusnya. Saat Anda dalam masalah, aku bisa merasakannya. Buku jiwa bisa menuntun di mana Anda berada. Bantuan yang sangat besar telah tiba meskipun hanya ada beberapa di antara mereka yang datang, tetapi Tori adalah raja di dunia buku jiwa, di mana Tori memiliki ratusan ribu lebih prajurit kuat yang siap untuk bertempur. Tori bukannya melupakan mereka, hanya saja Tori baru tahu bahwa buku jiwa terhubung dengan jiwanya. Bakara sebagai sosok yang dipercaya untuk mengurus buku jiwa bisa merasakan situasi yang dialami oleh Tori. Meskipun Bakara awalnya menjadi sekutu karena terkena ajian Liung Sabar, tapi saat itu ajian dilepaskan, Bakara menjadi sosok yang paling setia pada Tori. Kehadiran mereka di alam Merapi tentu mengejutkan beberapa dari mereka yang telah mengetahui siapa itu Roka, Gabon dan lainnya. Di alam Kerinci mereka memiliki kekuatan jiwa merah tingkat 3, puncak tertinggi yang dimiliki oleh makhluk di alam Kerinci. Atau bisa jadi setara dengan ranah dewa, yaitu segel jiwa. Namun karena kondisi di alam Merapi, kekuatan mereka ditekan dan menjadi jiwa merah tingkat 1 atau setara dengan ranah kaisar. Berarti jika begitu Jaka juga telah masuk ke dalam ranah kaisar, karena di alam Kerinci Jaka memiliki jiwa merah tingkat 1. Sudah pasti itu benar karena Jaka bisa memanipulasi kekuatannya sendiri untuk membuat musuh lengah dan meremehkannya. Kemampuan untuk melukai Raden Ronggo jelas tidak mungkin jika Jaka hanya memiliki ranah sugesti. Tori sendiri seharusnya bisa berkali-kali berubah menjadi naga emas besar, hanya saja alam Merapi yang menekannya hingga Tori hanya bisa mencapai bentuk terendah wujud naga emas yang setara dengan ranah kaisar. Alam Merapi dibentuk oleh sosok yang lebih tinggi yang bersemayam di pusatnya, yaitu Mbah Petro. Sedangkan yang menjaganya adalah Eyang Antaboga. Mbah Petro tidak akan terbangun dari pertapaannya jika tidak ada masalah serius yang mengancam Nusantara. Sedangkan Eyang Antaboga juga akan tetap tertidur jika alam Merapi masih dalam kondisi stabil. Meskipun sebenarnya Eyang Antaboga sempat tersadar saat Raden Ronggo muncul, tapi akhirnya tidak membuatnya benar-benar terbangun. Alam Merapi adalah salah satu inti pusat dari 7 wilayah lainnya sebagai susunan raja pelindung terbesar yang pernah ada untuk melindungi Nusantara dari ancaman luar. Eyang Antaboga adalah salah satu dari 7 naga yang menjadi pondasi susunan besar tersebut. Selain Eyang Antaboga, ada Besuki, pelindung Bali, naga Sabang di Aceh, Nabau, penguasa Borneo, Kotompito di Laut Flores, Lawero, penguasa Buton, dan naga Walobo.
yang ada di Jayapura. Ketujuh naga inilah yang menjadi pusat penyangga di 7 titik Nusantara, menjadikan susunan pelindung yang maha besar. Tentu saja pelindung tersebut disusun oleh para punokawan yang sakti mandraguna. Selain 7 naga yang disebutkan di atas, masih ada 10 naga lagi yang mendiami di berbagai pulau, perairan atau lautan yang tersebar di Nusantara. Seperti Calungga, penjaga Gunung Kerinci, Naga Runting, Jogring Saloka, dan masih banyak yang lainnya. Siapakah gerangan kawan-kawan kita ini? Yang mulia Raja, mereka adalah bawahanku yang tinggal di alam Kerinci. Mohon maaf apabila mereka lancang tidak menyapa Anda terlebih dahulu. Hal itu tidak perlu kau pikirkan. Mereka terikat denganmu, jadi itu wajar. Salam penguasa, maaf kami terlambat untuk menyapa. Salam yang mulia. Ini, apakah aku salah lihat? Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sama denganku. Mereka berada di ranah kaisar. Bagaimana manusia ini bisa menundukkan mereka? Kalian para ahli jangan bersikap begitu. Aku menjadi tidak enak sendiri. Kini aku percaya lautan itu luas dan langit tidak berujung. Maksud dari kata Raja Merapi adalah sebuah kiasan yang arti intinya masih banyak orang kuat dan ada yang lebih kuat lagi. Anda terlalu memandang kami tinggi yang mulia. Ingin rasanya aku menjamu kalian, para ahli dari wilayah lain. Tapi sayangnya situasi saat ini tidak memungkinkan. Mungkin Anda sekalian bisa menunggu hingga urusanku selesai. Adanya mereka di sini, apa yang ditakutkan oleh mereka? Saya meminjamkan kekuatan untuk membantu Anda yang mulia. Generasi muda sekarang sungguh sulit untuk ditebak. Aku percaya 6 ahli itu memiliki kemampuan yang setara denganku. Tetapi jumlah yang menentukan. Mereka sekiranya ada 30.000 pasukan lebih, belum terhitung milik kesultanan. Jangan menempatkan pengikutmu dalam bahaya karena ingin membantuku. 6 orang ini adalah Bagara, Gabon, Roka, Gamon, Raka, dan Aoka, pemimpin organisasi Zendan. Soal jumlah yang mulia tidak perlu khawatir. Bahkan jika 13 kekuatan besar berkumpul di sini tidak akan jadi soal. Gabon, kemarilah Tuan. Nyonya. Saudariku, ingin kemana kau? Kakak tunggulah di sini. Sinta kemudian duduk di pundak kiri Gabon dan Tori duduk di sebelah kanannya, taring panjang di pundak Gabon sebagai tumpuannya. Gabon ini adalah sosok besar dan kuat, sudah pernah dijelaskan juga asal-usul Gabon ini. Gabon kemudian terbang ke udara membawa Tori dan Sinta yang tengah duduk santai di pundaknya. Tori kemudian membawa buku jiwanya, catatan putih bersinar dari dalam buku jiwa tersebut. Kemudian muncul sosok kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Sosok kecil tersebut langsung membesar dan menjadi sebuah pasukan yang sangat besar dan memenuhi medan di sisi utara. Pasukan musuh langsung mendadak berhenti melihat begitu banyaknya pasukan yang tiba-tiba muncul. Pasukan Singa terbang menunggu perintah. Klan Zen menunggu perintah. Klan Raba menunggu perintah. Klan Akar menunggu perintah. Klan Singa Terbang adalah pasukan yang telah dibentuk oleh Tori dan Sinta saat mereka terjebak di alam buku jiwa. Dan lebih dari ratusan klan yang tergabung dalam pasukan Singa Terbang. Seluruh pasukan jika ditotal ada ratusan ribu prajurit dan ribuan komandan kuat di masing-masing klan. Tuan Tori, Nyonya Sinta, kami menunggu perintah. Dengan ribuan ahli dan ratusan ribu lebih prajurit ini, dia bisa dengan mudah meratakan 13 kekuatan besar. Untung saja dia memiliki kelakuan yang baik. Andai saja pasukan sebanyak ini dimiliki oleh Raden Ronggo, Nusantara jelas akan terjadi kekacauan. Sejak kapan saudaraku memiliki dukungan sekuat ini?
Aku takut jika saudari ingin bersaing dalam pemilihan ratu berikutnya, dia bisa menjadi ancaman besar. Wah, sejak kapan dia memiliki bawahan sebanyak ini? Mendapatkan prajurit sebanyak ini yang setia tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Pasti banyak sekali berbagai macam pertempuran yang sudah dilaluinya. Tapi bagaimana mungkin itu dilalui oleh bocah itu? Dia benar-benar menjadi sosok yang berpengaruh dan kuat. Itu semua karena buku jiwa yang dia pegang sebelum dia menjadi masternya. Dia dan Sinta terjebak di dunia dalam buku jiwa. Banyak pertarungan yang terjadi di sana. 1 menit di sini setara 1 hari di dalam buku jiwa. Jadi Tori dan Sinta telah melakukan banyak pertarungan di alam buku jiwa dan mendapatkan sebanyak ini pengikut. Sebagian besar semua prajurit ini berasal dan lahir di alam buku jiwa. Aku percaya alam gaib itu sangat luas. Banyak berbagai macam keunikan di dalamnya. Tapi aku tidak pernah menyangka akan ada sumber dunia seperti di dalam buku jiwa tersebut. Ini ilmu baru yang aku dapatkan. Menurut cerita turun-temurun dari sukuku berada, Panglima Burung pernah mendengar bahwa seluruh alam gaib ini adalah sebuah wadah kecil milik seseorang yang memiliki kemampuan yang jauh-jauh lebih tinggi. Pernyataan tersebut kini aku percaya meskipun sebelumnya aku ragu untuk mengakuinya. Dengan adanya sumber dunia di buku jiwa tersebut, aku menjadi yakin bahwa alam gaib yang kita tempati ini adalah sebuah wadah milik seseorang yang berada jauh di atas kita. Memikirkannya membuatku merinding. Ki Sultan, apa-apaan ini? Kau bilang Keraton Merapi hanya memiliki pasukan kurang dari 20.000. Lalu apa yang aku lihat ini? Jangankan 20.000, itu bahkan lebih dari ratusan ribu prajurit. Kau harus beri penjelasan pada kami, Ki Sultan. Informasi yang aku dengar juga tidak seperti ini. Meskipun kerajaan Laut Kidul memberi bantuan, hal itu tidak akan melebihi gabungan dari pasukan kita. Jika aku tahu Keraton Merapi memiliki dukungan sebesar ini, aku tidak akan datang jauh-jauh kemari. Aku akan mundur. Tunggu, aku bisa kasih penjelasan. Aku tidak tahu jika Keraton memiliki dukungan lain. Jadi tolong, cukup, aku mundur. Dengan membohongi kami, perjanjian antara kita juga berakhir. Aku juga mundur. Aku tidak berbohong. Sungguh aku tahu. Meskipun kau tidak berbohong sekalipun, aku juga akan tetap mundur. Aku tidak akan bertempur jika tidak ada peluang untuk menang. Perintahkan pasukan untuk mundur. Tolong jangan lakukan ini. Kalian sudah terlibat. Tidak bisa mundur begitu saja. Ancamanmu tidak berlaku di sini. Pihak keraton jauh lebih mengancam. Kecuali Raden Ronggo masih ada di sini, mungkin kami masih bisa mempertimbangkan untuk tetap mendukungmu. Kerajaan Ratu Boko juga mundur. Maaf temanku, kami juga akan mundur. Jika kau masih bisa selamat, kau bisa datang di kerajaan Rawa Abang. Aku akan tetap menyambutmu. Kalian semua pengecut. Pasukan dari 6 kerajaan terpaksa harus mundur. Mereka juga tidak akan mau mati-matian untuk membantu Ki Sultan. Kerajaan Kalingga, Ratu Boko, Rawa Abang, Puncak Pajajaran, Trowulan, dan Mataram Lama lebih memilih kembali dan tidak ingin menyinggung Keraton Merapi lebih jauh. Yang mulia, semua pasukan musuh telah mundur. Hanya tersisa 3.000 prajurit dari Kesultanan. Bagus. Akhirnya korban jiwa bisa dihindari. Untuk urusan Kesultanan itu hak mereka. Jika dia masih berniat untuk menyerang, kita tidak punya pilihan lain selain membalas. Siap yang mulia. Seandainya mereka tidak ada, pasti alam Merapi akan mengalami nasib yang tragis. Siapa yang tahu bahwa alam ini akan diselamatkan oleh para manusia? Aku sebagai raja sungguh tidak berguna. Sial, jika aku tetap berada di sini, aku akan mendapatkan masalah. Semuanya, ayo ikuti aku pergi dari wilayah ini. Aku tidak peduli dengan Kesultanan.
Aku bukan pemimpin kesultanan lagi. Kita akan mencari wilayah baru untuk membentuk ulang pasukan. Para pasukannya terdiam, begitu juga dengan beberapa pengawal pribadinya. Hei, kalian ini kenapa? Ayo segera perintahkan pasukan kalian untuk bergerak. Sayang sekali, Ki Sultan melupakan sesuatu yang penting. Seluruh pasukan kesultanan telah disumpah untuk setia dengan kesultanan. Tidak akan mungkin bagi mereka meninggalkan kesultanan. Lagi pula Ki Sultan baru saja melepaskan jabatannya sendiri sebagai pimpinan kesultanan secara tidak sengaja. Dengan begitu, Ki Sultan bukan lagi bagian dari kesultanan. Kau melupakan sesuatu yang penting. Kami hanya setia pada kesultanan, bukan kepadamu. Karena kau telah melepaskan tanggung jawabmu sebagai pimpinan kesultanan. Kau hanyalah seorang mantan pemimpin kesultanan. Kami tidak berhak lagi menuruti perintahmu. Ki Sultan telah mengambil keputusan yang salah karena situasinya dia sembarangan berucap dan tanpa sengaja telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin kesultanan. Kini Ki Sultan tidak lagi mendapatkan dukungan dari kesultanan. Apa yang harus dia lakukan? Yang mana dia sekarang bukan lagi seorang pemimpin di kesultanan. Bima, berani sekali kau berkata seperti itu padaku. Kalian, beri dia hukuman. Ki Sultan memberikan perintah pada para pengawal pribadinya, tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Ki Sultan. Anda telah mengatakan sendiri bahwa Anda sekarang telah melepaskan tanggung jawab Anda sebagai pemimpin kesultanan. Dengan begitu saya dan yang lainnya tidak memiliki kewajiban lagi untuk melindungi Anda. Aku hanya omong kosong, tidak perlu dipedulikan. Jika kau keberatan untuk memberikan pelajaran kepadanya, bisa aku lakukan sendiri. Ki Sultan kemudian bersiap untuk menyerang. Seluruh prajurit kesultanan mengarahkan tombaknya pada Ki Sultan. Apa-apaan dengan kalian? Aku ini masih pemimpin kalian. Sial, kenapa aku sangat ceroboh sekali? Ini adalah kesempatan besar bagi kami bisa lepas dari pemimpin yang zalim sepertimu. Sudah berapa banyak prajurit kesultanan yang kau korbankan untuk ambisi gilamu? Dari 7.000 pasukan kesultanan dan 7.000 pasukan di setiap pilar dengan jumlah total 14.000 prajurit, sekarang hanya menjadi 3.000 prajurit. Lebih dari setengahnya musnah karena kepemimpinanmu. Banyak saudara dan teman seperjuangan kami yang gugur karena perintahmu. Kau memang tidak pantas menjadi bagian dari kesultanan. Bahkan alam Merapi tidak pantas memiliki makhluk semacam dirimu. Kurang ajar. Kalian kira bisa bicara seenaknya padaku? Aku akan bunuh kalian semua. Tiba-tiba datang seseorang menghentikan aksi Ki Sultan. Kini kesultanan aku yang akan mengambil alih. Hormat yang mulia. Sultan, tindakanmu selama ini sangat merugikan kesultanan. Kesultanan Merapi seharusnya menjadi pondasi yang kuat untuk keraton. Kau bahkan memiliki ambisi untuk menggulingkan keraton. Aku sudah tahu sejak lama, tapi aku tidak bisa bertindak. Tapi kini kau telah berinisiatif untuk lepas dari kesultanan. Itu bagus. Sekarang kau ingin menerima hukumanmu dan menyerah atau kau ingin mati di sini? Hah, hukuman apa yang harus aku terima? Bukankah sama saja dengan mati? Aku bahkan tidak menyebutkan apa itu hukumannya. Tapi kau bisa menentukan hukuman untuk dirimu sendiri. Kau sendiri menilai bahwa hukuman tersebut adalah kematian. Bagaimana mungkin aku akan memberikan hukuman yang lebih ringan dari itu? Kematian adalah hukuman yang ringan bagi penjahat sepertimu. Sial, aku tidak akan mungkin menang melawannya. Lebih baik aku kabur. Ki Sultan kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Yang mulia, kenapa Anda melepaskannya? Aku tidak melepaskannya, tapi aku memberikan hukumannya sepantasnya dia terima. Mohon maaf yang mulia. Saya bingung dengan apa yang Anda katakan.
Aku sempat mendengar bahwa Buto Ijo penguasa Rawa Abang menawarkan dirinya untuk menerima Ki Sultan jika dia lolos. Aku tahu siapa itu Buto Ijo. Jika Ki Sultan benar datang ke tempatnya, dan dia akan merasakan sendiri seperti apa rasanya mati lebih baik daripada hidup. Raja Merapi juga mengatakan bahwa Buto Ijo adalah sosok pemakan segalanya. Tidak hanya manusia saja, bahkan sesamanya sendiri saling makan. Ki Sultan nantinya hanya akan menjadi sumber daya hidup, jiwanya akan diserap hidup-hidup, membiarkannya pulih kembali dan akan diserap kembali. Sama saja seperti ternak yang bisa disembelih berkali-kali. Tidak ada sesuatu yang lebih menyakitkan saat jiwanya diserap hidup-hidup. Meskipun Ki Sultan tidak pergi ke tempat Buto Ijo, 6 kekuatan besar yang telah menyinggung Keraton Merapi akan berusaha untuk mencari Ki Sultan dan menghukumnya sebagai tanda permintaan maaf karena menyinggung Keraton Merapi. Dengan kata lain, Ki Sultan tidak memiliki tempat lagi di seluruh jalur tidak berujung. Nasib yang menyedihkan itu pantas dia dapatkan. Raja Merapi sengaja melepaskannya karena dia tidak akan sanggup untuk menghukum Ki Sultan secara kejam. Dan sebenarnya Raja Merapi juga sosok yang lembut dan tidak suka dengan peperangan. Tapi dengan sikapnya itulah para penghuni Merapi sangat menyukai sosok Raja Merapi. Baiklah, dengan berakhirnya semua musibah ini, aku bisa menyambut kalian semua. Aku akan mengadakan pesta besar untuk menyambut para ahli ini. Pesta besar, aku suka ini. Aku suka pesta yang meriah. Jangan malu-maluin kita, Gamon. Ini bukan wilayah kita. Bukankah pesta itu sama saja, Kak? Mana mungkin aku buat masalah? Setiap klan, setiap daerah dan kerajaan pasti memiliki adat yang berbeda. Di sini adalah tempat yang sangat jauh dari wilayah kita. Pasti di sini memiliki hukum dan adatnya masing-masing. Jadi kita harus menghormati dan mengikuti setiap peraturan yang ada di sini. Oh, ternyata begitu. Terima kasih penjelasannya, Tuan Roka. Alam Merapi berguncang hebat seakan runtuh. Suara yang sangat nyaring itu menggetarkan Sukma, membuat siapa saja ciut nyalinya. Suara itu, ini adalah leluhur naga. Eyang Antaboga telah terbangun. Kini ada masalah serius lagi. Semua makhluk yang ada di sana mulai panik dengan apa yang terjadi. Tori segera memasukkan semua prajuritnya ke dalam buku jiwa. Tori kemudian mendekati Raja Merapi. Yang mulia, apalagi yang terjadi? Sebenarnya tidak ada yang serius. Ini adalah tanda Eyang Antaboga terbangun. Awan sempat menggulung disertai kilat yang menyambar. Saat itu juga seseorang turun dari langit. Seorang lelaki tua dengan tongkat yang meliuk-liuk seperti ular, menggunakan caping atau topi yang biasanya digunakan oleh petani. Lelaki tua itu menghampiri Raja Merapi melesat dengan sangat cepat. Salam yang mulia. Eyang Antaboga, Anda tidak perlu melakukan itu. Justru saya yang harus berikan salam. Salam Eyang Antaboga. Salam Eyang Antaboga. Siapa juga yang memberikan salam padamu? Aku hanya memberikan salam pada Yang Mulia Naga Emas, bukan kepadamu. Maksud Eyang, kenapa kau diam saja? Dia adalah Yang Mulia Naga Emas yang memiliki ranah Dewa Jiwa Surga tingkat 5. Apakah Alam Merapi telah kehilangan kesopanannya? Maksud Eyang Antaboga, manusia ini adalah naga emas yang lebih tinggi dari Eyang Antaboga. Pantas saja aku bahkan tidak bisa melihat ranah jiwanya. Ditambah ada banyak sekali ahli yang tunduk padanya. Kini masuk akal. Aku terlalu bodoh untuk memahaminya. Salam Yang Mulia Naga Emas. Mohon maaf, aku telah buta, tidak bisa melihat tingginya langit. Ya, begitulah Tuhan kita. Tunggu, kalian tidak perlu melakukan hal semacam ini.
Aku yakin kau pasti bingung mengapa kau hanyalah jiwa manusia, tapi jiwamu telah menjadi satu dengan naga emas. Sekarang kau masih lemah, tapi seiring berjalannya waktu, kau akan terbiasa dan bisa mengendalikan kekuatan naga emas seutuhnya. Apakah Anda benar-benar bisa melihat ranah jiwaku? Tentu. Ranah jiwamu yang sebenarnya berada di ranah Dewa Jiwa Surga tingkat 5. Tapi sebetulnya itu ranah yang dimiliki oleh naga emas. Kau bisa mencapai itu suatu hari nanti. Meskipun kau saat ini hanya bisa mengeluarkan kemampuanmu di ranah kaisar, suatu saat kau akan naik secara perlahan. Terima kasih penjelasannya, Eyang Antaboga. Panggil saja aku Antaboga. Aku mohon. Apakah kau pernah bertemu leluhur naga selain aku? Ya, aku pernah bertemu Calungga pelindung Gunung Kerinci. Oh, Calungga si bocah itu. Apa dia telah berikan ingatannya padamu? Calungga adalah naga yang berumur ribuan tahun, dan Antaboga memanggilnya bocah. Berapa umur Antaboga ini? Benar, Calungga pernah berikan ingatannya padaku. Awalnya aku hanya ingin tahu tentang alam kerinci, tapi ternyata banyak informasi yang aku dapatkan. Tapi aku tidak pernah menceritakan pada siapapun, karena informasi ini sangat berbahaya. Benar, sepertinya kaulah yang menjadi kuncinya. Naga emas tidak akan salah memilih. Aku khawatir saat kau mengetahui semuanya, kau tidak akan lepas dari ini. Kau akan memikul tanggung jawab yang besar. Apa kau sudah mempersiapkan dirimu? Sebenarnya apa yang mereka bicarakan, aku benar-benar tidak tahu. Sepertinya anak ini memiliki sesuatu rahasia yang besar yang tidak kami ketahui. Untuk soal siap dan tidak itu perkara sepele. Sebenarnya tujuanku ke sini juga ingin menemuimu, Antaboga. Aku ingin meminta penjelasan yang pasti mengenai 7 bola kehidupan yang bisa menstabilkan kekuatan naga emas. Sebelumnya saat Tori berada di Gunung Kerinci, Tori mendapatkan ingatan dari Calungga. Ingatan tersebut bukan hanya tentang alam Merapi saja, tetapi tentang alam semesta Nusantara juga. Di dalamnya sangat banyak informasi yang tidak bisa Tori ceritakan pada siapapun. Hanya Sinta satu-satunya makhluk yang tahu tentang itu, karena Sinta dan Tori sama-sama terhubung satu sama lain. 7 bola kehidupan ini sebenarnya pecahan jiwa dari naga emas yang meliputi akal sehatnya. Bukankah kau sudah pernah mengalami perubahan menjadi naga besar? Perubahan yang kau alami itu adalah sosok gabungan dari jiwamu dan naga emas. Tetapi karena 7 bola kehidupan itu terpisah, perubahanmu hanyalah berupa makhluk kuat tanpa pikiran. Hal itu justru akan membahayakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tetapi jika kau mendapatkan ke-7 bola kehidupan, kau tidak hanya bisa mengendalikan kekuatan naga emas, kau bahkan tidak perlu khawatir jika menjadi naga besar. Di mana aku bisa mendapatkan 7 bola kehidupan itu, Antaboga? Karena Anda telah datang untuk mengambilnya, aku Antaboga akan memberikannya. Cahaya kuning kemerahan muncul di dada Antaboga. Wujudnya seperti bola tapi hanya terbentuk seperti energi saja. Antaboga menyerahkan bola energi tersebut. Saat Tori menyentuhnya, bola energi tersebut langsung lenyap seketika.
Tori diam sejenak. Semua luka-luka jiwanya sembuh total. Jiwa yang terbebani langsung sirna. Kondisinya kembali seperti semula saat dia baru saja meraga sukma. Sikap Tori juga agak berbeda. Dia lebih terlihat bijaksana. Antaboga, terima kasih. Bagaimana aku bisa mendapatkan 6 bola kehidupan yang lainnya? Anda tidak perlu mengatakan itu. Untuk mendapatkan 6 sisanya, saya bisa membantu Anda. Tiang susunan pelindung di sini terhubung dengan 6 tiang lainnya. 6 bola kehidupan yang lainnya dibawa oleh masing-masing naga yang menjadi pondasi pelindung Nusantara. Besuki, Sabang, Borneo, Kotompito, Lawero, dan Walobo. Anda harus menemui mereka. Untuk mendapatkan 6 bola kehidupan sisanya, Tori harus menemui ke-6 naga lainnya. Antaboga bisa membantunya untuk mempertemukannya dengan mereka. Akan menjadi perjalanan yang panjang jika dilalui melalui jalur di dunia manusia. Jadi Antaboga bisa membantu untuk mendapatkan jalan tercepat, yaitu melalui tiang pelindung yang saling terhubung. Di setiap titik tiang pelindung memiliki portal yang menghubungkan ke 7 tempat yang berbeda. Misi Tori kali ini tidak lagi berkaitan dengan alam Merapi, tetapi seluruh semesta Nusantara ini akan ada kaitannya dengan kemunculan 4 Punokawan dan pasukan Merah Xinjiang yang mulai menginvasi dataran Nusantara. Raja Merapi selalu saja dikejutkan dengan para manusia itu. Dia bahkan tidak habis pikir. Salah satu di antaranya memiliki derajat yang jauh lebih tinggi darinya, yang membuat Eyang Antaboga sendiri harus bersikap hormat. Pertarungan dengan Raden Ronggo dan Ki Sultan berlalu sangat singkat, tetapi akan membekas selamanya di hati para penduduk Pilar yang terlibat di dalamnya. Tidak butuh waktu lama saat perayaan pesta diselenggarakan. Ada utusan dari kerajaan Rawa Abang bahwa mereka telah menangkap dan menghukum Ki Sultan secara setimpal. Semuanya kembali beristirahat. Tori dan yang lainnya segera kembali ke Villa Joglo. Bahkara dan lainnya sementara tetap berada di desa Banyumili. Karena Raja Merapi meminta mereka untuk menghadiri acara pesta besar yang akan diselenggarakan di Istana Keraton 3 bulan lagi. Selama itu pihak keraton harus membenahi semua kekacauan. Karena Keraton Merapi juga akan turut mengundang 13 kekuatan besar lainnya untuk hadir. Setelah waktu berlalu, akhirnya yang ditunggu telah tiba. Pesta besar di Keraton Merapi akhirnya dimulai. Para tamu undangan sudah hadir, hanya para penduduk desa Banyumili yang belum tiba. Tori dan yang lainnya harus istirahat selama 3 hari penuh di dunia manusia untuk memulihkan kondisi mereka. Apakah kami terlambat? Maaf telah merepotkanmu, Ki Wongso. Bawahanku memiliki selera makan yang parah ya. Kau pasti kerepotan menurutinya 3 bulan ini. Akhirnya Anda tiba, Tuan. Aku sudah mencoba diet ketat selama 3 bulan terakhir ini. Jadi Tuan tidak perlu khawatir. Aduh, kenapa kau memukulku, Kak? Diet ketat kau bilang. Kau dan Bahkara telah menghabiskan 3 ekor lembu dalam sehari. Coba kau hitung sudah menghabiskan berapa banyak dalam 3 bulan ini. Benar, Tuan Gabon. Bahkan mereka sampai mengimpor dari desa lain. Jangan begitu, Raka. Itu hanya cemilan buat kami. Benar kan, Bahkara? Aku hanya makan sedikit. Tidak lebih dari 5 nampan sehari. Kau dusta. Kau juga makan banyak. Kenapa sekarang aku yang disalahkan? Buset, 3 lembu sehari. 1 lembu saja bisa dibagikan oleh seluruh desa. Ini 3 lembu dimakan oleh mereka berdua saja. Maaf telah merepotkan Anda. Oh, tidak merepotkan sama sekali, Tuan. Kami para desa Banyumili sangat senang adanya mereka. Keamanan kami sangat-sangat terjamin. Bahkan dalam 3 bulan terakhir tidak ada cendolo keblak yang berani kemari. Beberapa serangan cendolo keblak di berbagai wilayah juga telah dimusnahkan oleh para prajurit Sendan. Kini kami tidak akan takut lagi adanya ancaman cendolo keblak. Terima kasih telah membuat desa Banyumili lebih aman, Nona Raka. Tidak. Aku
hanya bosan saja jika tidak melakukan sesuatu. Baiklah, ayo kita pergi ke acara pesta. Baik Tuan, semuanya sudah siap. Mantap! Karena undangan Raja Merapi, pesta tersebut juga dihadiri oleh ke-13 kekuatan besar lainnya, seperti Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, Dewi Lanjar, Ratu Pantai Utara, Dewi Kenanga, Ratu Kenteng Songo, Nyi Asika Mulyan, Ratu Banyu Anteng, dan lainnya. Bahkan 6 kekuatan besar yang mau menyerang Keraton Merapi juga turut hadir. Mereka membawakan sejumlah hadiah sebagai permintaan maaf mereka. Yang tidak datang hanyalah Raja Buto Ijo dan Ratu Boko. Mereka hanya mengirim utusan. Yang mulia, Desa Banyumili dan para manusia itu masih belum datang. Mereka pasti masih masa pemulihan. Kita tunggu sebentar lagi. Hiruk pikuk di seluruh wilayah istana terdengar ramai. Semuanya sibuk dengan kegiatan mereka. Ada tempat khusus yang disediakan untuk para 13 penguasa dan satu tempat istimewa yang disediakan khusus untuk para penduduk Desa Banyumili, Karangputih, Kota Pilar, dan mereka yang berkontribusi saat kekacauan terjadi. Salam Yang Mulia Raja Merapi. Salam Yang Mulia Ratu. Semoga Anda panjang umur. Kami dari Puncak Pajajaran memberikan hadiah sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang baik di masa mendatang. Semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Berdirilah Tuan Singhogeni. Anda tidak perlu terlalu sopan. Kita lupakan masa lalu. Mari kita jalin persahabatan yang abadi. Terima kasih atas kemurahan hati Anda Yang Mulia. Dasar penjilat. Ya, bukankah tadinya dia mau menyerang? Benar. Aku ada di sana saat itu. Jika mau, Yang Mulia pasti bisa meratakan mereka. Raja kita benar-benar sangat baik hati ya. Tidak hanya kerajaan Puncak Pajajaran saja yang memberikan penghormatan, semua 13 kekuatan besar juga melakukan hal yang sama. Hanya saja 6 di antaranya yang telah menyinggung Keraton Merapi memiliki sikap yang jauh lebih formal serta membawakan hadiah yang lebih besar sebagai tanda permintaan maaf dan persahabatan. Aku sangat bersyukur kalian semua telah datang. Aku sangat berterima kasih. Eyang Antaboga dan rombongan telah tiba. Rombongan Tori telah tiba disambut lebih dulu oleh Antaboga. Tori berjalan paling depan bersama Antaboga dan yang lainnya. Di belakangnya ada Sinta dan para saudarinya disusul oleh para bawahan Tori, Bahkara dan lainnya. Semua mata tertuju ke arah rombongan tersebut. Selain kekuatan mereka yang sangat mendominasi, ada keindahan yang tiada tara yang membuat para makhluk terbius melihat kecantikan absolut dari para putri peri. Wah, mereka sangat cantik sekali. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sosok seindah ini. Andai saja. Sulit. Para prajurit terpesona oleh kecantikan para peri, para perwira dan panglima serta pengawal di masing-masing 13 kekuatan besar saling membusungkan dada. Mereka tiba-tiba terlihat gagah dan menawan, berharap bisa dilirik oleh salah satu peri. Selamat datang Tuan Eyang Antaboga. Silakan, kami sudah menyediakan tempat untuk kalian. Rombongan Tori kemudian menuju tempat yang telah dipersiapkan. Jaka secara inisiatif menghampiri Kanjeng Ratu Kidul untuk memberikan penghormatan. Salam Kanjeng Ratu. Berdirilah anakku. Kanjeng Ratu Kidul menyentuh tangannya. Kanjeng Ratu sangat bangga dengan apa yang telah Jaka capai. Selain telah membuat kerajaan Pantai Selatan lebih kuat, Jaka juga secara tidak sengaja telah mengangkat derajat kerajaan Pantai Selatan dengan prestasi yang telah Jaka peroleh di alam Merapi, mengusir Raden Ronggo, menang perang melawan Kesultanan, dan lain sebagainya. Ternyata manusia itu anak Nyi Roro Kidul. Kini aku tidak bisa mengusiknya lagi. Dia juga memiliki dukungan yang kuat. Gumam Singhogeni. Para penguasa 13 kerajaan lainnya juga mulai bersikap baik pada kerajaan Pantai Selatan dan mulai mendekatkan diri. Adik, kami sudah terlalu lama berada di sini. Setelah acara ini selesai, kami akan kembali. Iya kak, sekali lagi terima kasih telah datang membantu. Mengenai pemilihan ratu, apa kau akan ikut berpartisipasi? Aku tidak berminat kakak.
Menjadi Ratu Peri memiliki tugas dan kewajiban yang banyak. Aku akan mengikuti suamiku. Menjadi ratu justru akan membatasiku. Kakak lebih pantas menjadi ratu berikutnya. Kau memang adikku yang sangat pengertian. Jangan sungkan meminta bantuan kakakmu ini jika terjadi sesuatu. Terima kasih, Kak. Bagus. Jika Sinta tidak ikut dalam pemilihan ratu, sudah pasti aku menang. Aku perkenalkan kepada kalian semuanya. Beliau adalah Tuan Tori beserta rombongannya dan juga para penduduk desa Banyumili dan sekitarnya beserta kota Pilar. Merekalah yang telah menghentikan Raden Ronggo dan menghentikan aksi jahat Ki Sultan. Di sampingnya adalah Eyang Antaboga yang menjaga kedamaian alam Merapi. Wah, mereka masih muda dan kuat. Merana mereka sangat tinggi. Kontribusi mereka sungguh besar. Ya benar. Dia bukannya cucu Ki Wongso ya? Ya, dia cucunya. Katanya dia bisa menahan serangan penuh Raden Ronggo. Serius? Hebat sekali. Aku ada di sana waktu itu. Jika kami menyerang saat itu, kami benar-benar akan kalah telak. Mereka memiliki ahli di ranah kaisar setidaknya lebih dari 6. Belum lagi manusia itu yang tidak diketahui apa ranahnya. Ditambah leluhur Antaboga. Untung saja aku mengambil tindakan yang tepat. Gumam Empu Glini dari Trowulan. Sial Ki Sultan, dia meminta kami untuk menyinggung orang-orang seperti mereka. Andai saja Ki Sultan aku yang menangkapnya, pasti akan aku siksa hingga merasakan mati jauh lebih baik. Gumam Raja Penangkaran dari Kerajaan Mataram Lama. Acara pesta kali ini juga akan memberikan penghargaan pada mereka yang telah terlibat dalam kerusuhan baru-baru ini. Yang Mulia Raja Merapi telah memutuskan seluruh prajurit dan penduduk desa Banyumili dan sekitarnya akan dinaikkan statusnya menjadi bangsawan keraton. Para penduduk kota Pilar juga akan mendapatkan hal yang sama. Dan untuk mereka yang mendapatkan kontribusi besar, secara langsung Yang Mulia akan menyampaikannya. Aku tidak tahu hadiah apa yang pantas bagi mereka. Tuan Tori dan lainnya sebelumnya telah mengatakan untuk menolak segala bentuk penghargaan dari kami karena satu alasan. Jadi aku secara pribadi akan mengangkat kembali Ki Sastro sebagai penguasa kesultanan. Pilar api akan dijabat oleh Ki Klara dan pilar lainnya itu akan ditentukan oleh Ki Sastro sendiri. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih sedalam-dalamnya Paduka Raja. Kini desa Banyumili aku titipkan padamu Ki Klara. Kau telah mengalami kondisi hidup dan mati. Potensimu sekarang tidak akan berhenti di ranah sugesti saja. Aku yakin kau bisa sampai di ranah kaisar satu hari nanti. Bekerja keraslah Ki Klara. Terima kasih Tuan Muda. Semua ini karena Anda dan juga semuanya. Baiklah, sekarang nikmatilah pestanya. Suasana kembali ramai. Pesta berlangsung selama 30 hari berturut-turut. Namun Tori dan lainnya tidak bisa menunggu hingga pesta itu selesai. Bahkara, Gabon dan lainnya diperbolehkan untuk tetap berada di pesta, sedangkan Tori harus pergi mengunjungi 6 naga lainnya. Antaboga, kira-kira siapa yang terdekat dari sini? Saya rasa naga tua Besuki, Tuan. Baiklah. Pertama-tama aku akan pergi untuk mengunjungi naga Besuki. Naga Besuki adalah naga yang cukup tua, lebih tua dari Antaboga. Naga Besuki adalah keturunan naga emas satu-satunya. Besuki adalah simbol kemakmuran dan kekayaan. Siapapun yang pernah bertemu dengan naga Besuki
Selama sisa hidupnya akan diberkahi, tidak akan merasa kesulitan dalam hidup, karena hidupnya akan kecukupan dan makmur. Sementara itu Desta memiliki takdirnya sendiri. Dia secara tidak sengaja telah berkomunikasi dengan Mbah Petruk. Desta mendapatkan pencerahan dan dia adalah salah satu manusia yang telah ditunjuk oleh salah satu punokawan untuk mengemban misi yang sangat berat. Ini berkaitan dengan Paman Desta yang hilang di tanah kematian kota Iblis Jinjiang. Pesta besar masih berlangsung di Keraton Merapi. Rombongan Sagita memutuskan kembali lebih awal karena banyak tugas yang harus dia kerjakan di Kerajaan Peri. Adikku, aku akan segera kembali. Aku sudah memastikan dirimu baik-baik saja. Ibunda pasti tidak akan khawatir lagi. Ajaklah mereka mengunjungi Istana Peri. Tempat kami akan terbuka bagi mereka. Terima kasih kakak atas bantuannya. Sudah bersedia jauh-jauh datang kemari. Mereka pasti akan mengunjungi Istana Peri jika waktunya tiba. Tidak perlu berterima kasih. Aku kakakmu. Sudah sewajarnya jika membantu adikku sendiri. Jika begitu kami pergi. Selamat tinggal kakak. Sampai bertemu kembali. Panggil aku jika ada masalah, kak. Ucap beberapa saudari Sinta yang lainnya, rombongan Sagita berlalu pergi. Sedangkan bawahan Tori sepertinya Bahkara dan Gamon karena mereka sangat menyukai pesta. Mereka masih tetap berada di keraton untuk menikmati hidangan yang ada. Di satu tempat di Keraton Merapi di mana mereka semuanya berkumpul kembali. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian semua. Kita telah melalui ujian yang berat. Kita beruntung bisa selamat. Jalan spiritual tidak selamanya selalu mulus. Kalian harus memutuskan kapan tiba waktunya untuk berhenti. Jalani kehidupan normal kalian. Tapi itu semua kalian sendiri yang memutuskan. Semakin kalian jauh untuk melangkah di jalur spiritual, akan semakin berbahaya untuk kedepannya. Aku telah mendapatkan penglihatan karena bantuan Eyang Antaboga bahwa perjalanan kita ke alam Merapi ini adalah awal bagi kita untuk menuju ke sesuatu yang lebih besar. Kita memang sudah terlibat, tapi masih belum terlambat untuk mundur. Dengan kata lain, yang Tori ucapkan adalah jika kalian masih ingin mengikuti jalan spiritual, kalian harus terus belajar untuk lebih kuat. Tanamkan pada diri kalian bahwa dunia spiritual bukan tempat untuk bermain. Awalnya kita kemari memang hanya untuk bermain, tapi semuanya sudah merasakan seperti apa rasanya berada dalam kondisi hidup dan mati. Di alam semesta gaib tidak memiliki hukum seperti di dunia kita berada. Dengan kata lain, selama kita kuat, kitalah hukumnya. Aku pribadi memang tidak terlalu tertarik dengan dunia spiritual. Kemampuan yang aku dapatkan juga bukan karena aku ingin. Kemampuan ini ada saat aku lahir. Aku tidak ingin mundur, tapi juga tidak ingin terlibat dalam kelamnya di dunia spiritual. Aku juga setuju dengan yang Rizka katakan. Aku paham maksud Neng Rizka. Ya, lebih baik seperti itu. Berhenti jika dirasa berbahaya. Tetap waspada meskipun situasi aman. Untuk sementara ini aku sendiri akan berhenti. Aku masih cukup lemah saat ini. Aku tidak bisa ikut menemani Mas Tori untuk pergi menemui para naga. Aku akan kembali ke Kalimantan. Tapi aku siap bantu kalian jika ada masalah di antara kalian. Aku akan kembali. Aku perlu berlatih lebih keras untuk memperluas energi spiritualku. Aku pasti akan menemui kalian kembali saat waktunya tiba. Kami juga sudah memutuskan untuk kembali saat ini. Kami tidak bisa menemani lebih jauh. Seperti yang Bang Caka katakan, kami akan belajar untuk lebih kuat lagi. Sama halnya denganku. Aku lebih mengkhawatirkan Tiara. Aku juga tidak bisa menemani lebih jauh lagi. Tapi mungkin satu saat aku akan bergabung kembali dengan kalian. Wah, apa yang kalian bicarakan di sini? Tiba-tiba Mbak Sastro muncul bersama dengan Aditya. Tori kemudian menjelaskan apa yang telah diketahuinya tentang yang disampaikan oleh Antaboga. Begitu juga dengan Desta saat berinteraksi dengan Mbah Petruk.
Kalian berdua telah memiliki takdir kalian sendiri. Bukan berarti kalian harus menjalaninya sesuai informasi yang kalian dapatkan. Kalian berhak menolak atau menjalaninya dengan cara kalian sendiri. Jalan kalian panjang dan banyak liku. Jangan terpengaruh rumitnya keadaan. Ambil sisi baiknya dan tinggalkan sisi gelapnya. Akhirnya mereka berpisah. Rombongan Tori kembali ke Villa Joglo dan Basastro serta Aditya pergi ke tempat mereka. Sebetulnya masih banyak misteri tentang Basastro ini, apalagi Aditya. Mungkin Tori akan bertemu dengan mereka kembali satu saat nanti. Bertemu dengan manusia di alam gaib itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Yuda, Rio, Diva, dan Devi diantar oleh Jaka menuju bandara. Sedangkan Rama kembali sendiri mengendarai motor milik muridnya sebelumnya. Kini hanya Tori dan Desta yang akan pergi menyelesaikan misinya untuk menemui para naga yang membawa bola kehidupan. Dul, apa kau akan ikut? Aku tidak memaksa. Pastinya aku ikut, Des. Apa yang disampaikan oleh Mbak Petro juga ada kaitannya denganmu. Baiklah, ayo kita berangkat. Setelah Tori dan Desta kembali ke alam Merapi, pesta di Keraton Merapi telah berakhir. Bahkara dan lainnya kemudian menunggu di desa Banyumili, tepatnya sekarang menjadi kota besar Banyumili. Ki Klara telah resmi ditunjuk langsung oleh Raja Merapi sebagai salah satu pilar. Desa Banyumili kemudian dirubah sedemikian rupa menjadi tempat yang jauh lebih luas dan menjadi salah satu kota besar di alam Merapi selain kota pilar, kota kesultanan, dan kota di keraton. Tidak hanya itu, desa Karangputih juga menjadi tempat lahirnya bakat-bakat baru. Para penduduk desa Karangputih percaya bahwa patung Dewi Hutan telah memberikan berkah pada penduduk desa dan melahirkan bakat-bakat baru yang hebat. Desa Kedung Ombos sendiri menjadi pusat sumber daya. Kini sudah banyak sekali perahu-perahu yang ada di desa ini karena atas bantuan Basastro. Desa Watuwesi juga menjadi pusat untuk pelatihan prajurit. Bukit Pedang menjadi tempat favorit bagi para makhluk untuk berlatih dan mencari pusaka. Desa Watuwesi tidak pernah sepi pengunjung. Selalu ada saja makhluk yang datang dari berbagai belahan di alam Merapi. Dan desa Pringpetung adalah kawasan terindah yang ada di seluruh alam Merapi. Daerah ini sangat banyak dihuni oleh makhluk dengan jenis perempuan yang mengelola desa ini. Di mana Ki Klara, Sentano? Selamat datang Tuan Muda. Ki Klara sedang ada di kota Pilar. Akan saya panggilkan beliau untuk segera kemari, Tuan Muda. Tidak usah. Sekarang Ki Klara pasti sibuk semenjak menjadi Pilar. Jangan ganggu dia. Biarkan dia menjalankan kewajibannya. Baik jika begitu, Tuan Muda. Roka, Gabon, kalian jika ingin kembali saja. Kali ini mungkin perjalanan kami tidak akan ada bahaya. Selagi saya ada di sini, tidak masalah menemani Anda, Tuan. Benar, setidaknya untuk berjaga-jaga saja. Aku tidak memaksa kalian jika ingin ikut, tapi lebih sedikit orang lebih baik. Gabon dan Roka ikutlah, yang lainnya masuklah ke dalam buku jiwa. Baik, Tuan Tori. Tori dan Desta langsung pergi dari kota Banyumili. Mereka melewati tempat demi tempat. Perkembangan desa Banyumili benar-benar luar biasa. Tori dan Desta juga menjadi terkenal tidak hanya di wilayah desa Banyumili saja, tapi di seluruh alam Merapi karena aksi heroik mereka melawan Raden Ronggo dan mampu memaksanya untuk mundur. Lihat, itu Tuan Tori dan Desta. Oh, mereka ini yang mengalahkan Raden Ronggo. Beruntungnya aku bisa melihat mereka. Di setiap tempat yang mereka lewati, mereka selalu mendapatkan pujian dari beberapa makhluk yang melihatnya. Sentanu merasa bangga bisa mengawalnya karena dia juga kadang disebut-sebut oleh para penduduk kota Banyumili. Sebetulnya tidak butuh pengawalan dari Sentanu dan dari para prajuritnya, tapi itu sebagai formalitas saja. Tak lama kemudian, Tori dan lainnya tiba di kediaman Eyang Antaboga. Lokasinya berada di tempat paling ujung di alam Merapi. Kalian cukup mengantar kami sampai di sini saja. Terlalu banyak orang akan membuat Eyang Antaboga terganggu. Baik Tuan Tori, semoga urusan kalian cepat selesai. Hati-hati Tuan Muda. Setelah kejadian besar di alam Merapi, Satrio, Wibowo, dan Gayatri secara pribadi telah dikembalikan pada Raja Merapi.
Raja Merapi lebih membutuhkan mereka daripada Desta. Lagi pula pergerakan Desta justru agak terhambat jika ada mereka bertiga. Anda sudah datang rupanya. Apa kalian berempat? Ya baguslah. Lebih sedikit orang akan mudah kalian bergerak. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Ikutlah denganku. Eyang Antaboga kemudian membawa mereka di satu tempat. Tori dan lainnya masuk ke gua kecil di mana tempat tersebut adalah tempat tinggal Antaboga. Namun baru saja dipikirkan mereka mengandai-andai bahwa tempat Antaboga sangatlah kecil. Tapi nyatanya setelah memasuki gua tersebut, luasnya tidak bisa dibayangkan. Antaboga bahkan harus berubah ke wujud naganya. Tori dan lainnya naik di atasnya dengan kecepatan tinggi, butuh waktu beberapa jam sampai tiba di tujuan. Terlihat menara yang menjulang tinggi hingga tidak terlihat ujungnya. Semakin mendekat, menara itu sangat besar. Menara tersebut berwarna hitam dengan tulisan raja di seluruh bagian menara. Di samping menara ada portal khusus yang menghubungkan di 6 wilayah, di mana para naga yang membawa bola kehidupan. Portal ini akan membawa kalian ke wilayah Besuki, tapi aku tidak tahu akan posisi tempatnya di mana. Mungkin tidak akan mudah mencarinya, tapi kalian akan mendapatkan petunjuk setelah tiba di sana. Terima kasih Antaboga. Terima kasih Antaboga. Pergilah, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian. Tidak menunggu waktu lama lagi, mereka langsung memasuki portal tersebut. Dalam sekejap, mereka telah tiba di alam semesta Bali. Banyak candi-candi yang berdiri di sepanjang jalan, bukan pajangan, melainkan itu adalah rumah-rumah bagi para makhluk yang ada di alam Bali.